Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini hari Sabtu, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan kali dari Instagram yang sudah kalian tanyakan, yaitu sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi hari ini kami punya beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas dan kalian pasti tidak ingin kelewatan jawaban-jawabannya juga. Jadi mari aja kita langsung masuk ke yang pertama biar kita nggak kelamaan di sini. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Sentot. Nah, dia tanya, kenapa harga SFI bisa begitu tinggi padahal market cap-nya kecil? Nah, jawabannya yang akan saya berikan ini nggak hanya berlaku untuk SFI aja. Jadi kalau kita bisa ambil SFI sebagai contoh, tapi jawabannya ini berlaku secara luas di pasar kripto. Jadi dia bertanya gitu kan, SFI itu Saffron Finance. Jadi kalau kalian lihat di CoinGecko, Saffron Finance itu harganya 11,8 juta saat kita merekam ini. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat market cap-nya itu kecil banget, peringkatnya peringkat 511, sangat jauh di bawah gitu kan. Tapi kok harganya mahal banget, 11,8 juta. Nah itu dikarenakan supply beredarnya dikit. Supply beredarnya kalau kita lihat di CoinGecko ada 80 ribu. Udah cuma 80 ribu koin aja yang tersedia. Nah itulah kenapa market cap-nya jadi kecil juga. Soalnya rumusnya market cap itu adalah supply beredar dikali harga masing-masing koin. Jadi misalkan nih kalau kita melihat seperti Cardano dan Binance Coin. Kemarin ada yang tanya juga soalnya di Discord, kenapa kok Cardano market cap-nya lebih besar gitu kan, lebih tinggi daripada Binance, padahal Binance itu harganya lebih mahal. Cardano harganya cuma 41.000 dan Binance harganya sampai 6,9 juta. Tapi kenapa kok lebih rendah gitu kan? Itu karena sama rumusnya berlaku untuk semua pasar kripto. Market cap yaitu total kapitalisasi pasar sebuah proyek itu adalah harga tiap koin dikalikan dengan supply yang beredar. Kalau kita lihat di Cardano, itu harganya cuma 41.000, tapi supply yang beredarnya itu ada 32 miliar. Sedangkan kalau kita lihat ke Binance Coin, itu harganya 6,9 juta, tapi supply yang beredar cuma 154 juta. Nah itulah kenapa beda banget kan, yang 1 juta, yang 1 miliar. Itulah kenapa kalau kita melihat kapitalisasi pasar, kita harus melihat rumusnya. Market cap sama dengan harga masing-masing koin dikali supply yang beredar. Oke, saya harap dengan itu kalian jadi lebih paham sekarang, soalnya banyak banget juga kan pertanyaan yang seperti itu, yang semacamnya. Dan dari sini semoga kalian jadi paham. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan dari Chai Vu. Dia bertanya, dompet seperti Trust Wallet itu aman nggak? Bisa nggak pengembangnya ambil alih atau blokir isinya? Jadi kalau kalian kurang tahu, gitu kan, belum tahu, Trust Wallet ini seperti dompet self-custody dalam bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesianya itu kustodian kita sendiri. Jadi kita memegang kunci atas dana yang kita pegang, kripto yang kita pegang. Jadi sebenarnya Trust Wallet itu bukan seperti bank. Kalau seperti bank gitu kan kita lihat misalkan ada bank-bank tertentu di mana kita naruh duitnya. Mereka yang megang duitnya kita. Mereka yang punya akses, mereka yang punya simpanannya itu, dan mereka yang punya kunci untuk membiarkan kita untuk akses tarik tunai atau untuk mengirim ke orang lain semacamnya. Tapi kalau Trust Wallet, karena itu adalah dompet self-custody, itu kurang lebih sama seperti MetaMask. Sama seperti MetaMask, yaitu sebuah aplikasi dengan serangkaian smart contract. Jadi smart contract ini adalah kode yang diprogram ke dalam komputer, jadi itu bekerja secara otomatis gitu kan. Jadi bedanya gitu kan, kalau kita melihat apakah Trust Wallet itu aman atau enggak, itu ya hanya jembatan aja yang menghubungkan kalian dengan kripto dan node-node yang ada di blockchain yang memproses transaksi. Jadi sebenarnya Trust Wallet, tim pengembangnya, orang-orang yang mendirikan tidak memegang kripto kalian. Trust Wallet hanya memegang kunci gitu kan atas privat akses kripto yang dimiliki, dan disitulah yang kalian miliki secara sendiri, self custody. Jadi mereka sebenarnya nggak bisa seperti ambil alih atau blokir isinya. Semua yang terjadi di sana tuh tergantung pada serangkaian smart contract yang diprogram di baliknya. Sama aja kayak MetaMask. Mereka nggak bisa kecuali mereka punya seed phrase, kecuali mereka punya kunci privat yang kita miliki. Jadi hanya kita yang tahu, dan selama kita tidak membagikan itu kepada orang-orang lain, maka itu aman di sana. Oke. Yang ketiga pertanyaannya ini dari Herlan Suhasta 21. Dia bertanya, jelaskan bagaimana bursa exchange bisa kena hack. Oke, hack itu sebenarnya istilah yang sangat luas, sangat umum. Hack itu nggak selalu seperti yang kalian lihat di film-film. Ada kode-kode canggih gitu kan, orang-orang pada ngetik-ngetik. Terus mereka kayak bikin suatu hal yang kalau bahasa Inggris itu sophisticated gitu kan, kayak sangat luar biasa keren. Nggak selalu seperti itu. Hack itu istilah yang luar biasa umum. Jadi hack bisa aja kayak orang memiliki akses atas password kalian, password media sosial, misalkan Facebook nih. Mereka punya passwordnya, ya udah mereka bisa masuk ke Facebook kalian.
Jadi kurang lebih hack itu seperti mereka memiliki akses masuk ke sebuah akun tanpa izin yang legal dari kalian. Jadi itu bisa dalam berbagai bentuk macamnya. Jadi kalau kita misalkan membicarakan soal bursa exchange, itu bisa aja mungkin misalkan mereka memiliki akses ke sistem pusatnya bursa exchange tersebut. Karena bursa-bursa exchange yang kita bisa lihat, yang centralized gitu kan, yang terpusat, mereka punya satu server pusat, di mana semua data, informasi itu tersimpan di sana. Jadi kalau orang bisa memiliki akses ke dalamnya, maka mereka bisa melakukan apapun yang akses server terpusat itu berikan. Misalkan nih, kalau kita bicarakan soal exchange tertentu, exchange A gitulah, kita nggak mau sebut merek. Nah, kalau kita punya kunci adminnya gitu kan ke server terpusat, kita bisa melakukan hal apapun yang diizinkan oleh server terpusat tersebut. Misalkan servernya membiarkan kita untuk ganti saldo, untuk transfer uang, sebagaimana hal yang diizinkan, maka selama kita punya kuncinya bisa. Kalau mau lebih gampangnya lagi, kita bisa bicarakan itu seperti rumah lah. Gitu kan, kalian punya rumah, kalian punya kuncinya, orang-orang lain nggak punya kuncinya, tapi biasanya orang-orang yang nyuri gitu kan, yang berusaha mendobrak ke dalam rumah, mereka nggak punya kunci, mereka cuman memaksa masuk tanpa izin legal dari kalian. Jadi hack kurang lebih sama seperti itu, gitu kan. Si exchange-nya punya kuncinya, dan kalau orang yang nggak punya kuncinya bisa masuk ke dalamnya, ya mereka bisa ngambil apa aja yang ada di dalam gitu kan. Jadi ya semua ini bergantung pada seberapa aman keamanan yang dimiliki oleh bursa exchange tersebut. Kalau kurang aman gitu kan, orang-orang bisa mencari celah untuk masuk, entah lewat pintu belakang atau dalam bahasa Inggrisnya kalau di istilah komputer itu backdoor gitu kan. Mereka bisa aja masuk, atau mungkin mereka menemukan celah di kode-kode programnya, ada bug sedikit atau mungkin ada celah lain yang mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau kita misalkan membicarakan gimana bursa exchange bisa kena hack, ya ada berbagai cara sih gitu kan. Karena ini hack itu istilah yang general, istilah yang umum. Bisa lewat mereka tahu passwordnya, bisa mereka punya kuncinya, atau bisa mereka merebut dari orang yang punya akses ke sistem terpusat, atau bisa juga mereka memang menemukan celahnya di kode-kode yang bisa mereka susupi gitu kan ke dalam exchange tersebut. Jadi kurang lebih cukup luas sih. Tambahan untuk yang tadi jawabannya ya sama aja lah, bursa exchange bisa kena hack kayak kalian Gmail gitu kan, atau media sosial kena hack juga. Ya kurang lebih sama lah, karena secara umum hack itu istilahnya umum, istilahnya general. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, itu pertanyaan dari Agam Kenia. Polkadot yang nggak ada max supply gitu kan, nggak ada supply maksimumnya, itu gimana Min? Apa nggak kena inflasi? Oke. Polkadot ini ada salah satu contoh yang bagus gitu kan. Kurang lebih sama seperti Ethereum yang tidak ada supply maksimumnya juga. Jadi kita bisa membicarakan ini seperti proyek-proyek lain juga, proyek-proyek lain yang besar, yang bagus, yang tidak punya supply maksimum, dan kami bisa jelaskan alasannya kenapa. Ini sebenarnya adalah salah satu cara yang terbaik untuk memiliki supply yang tidak terbatas itu gitu kan. Jadi Polkadot itu suatu ekosistem yang besar. Mereka punya banyak sekali kegunaan, dan token DOT itu sangat banyak kegunaannya. Jadi beda seperti proyek-proyek lain yang mungkin koinnya cuman ada doang gitu kan, kayak Bitcoin cuman ada, tapi nggak dipakai untuk hal apapun gitu kan. Jadi seperti memiliki supply yang terbatas itu penting agar nggak kena inflasi gitu kan. Jadi token DOT itu banyak sekali kegunaannya gitu kan. Di ekosistemnya kalau kita misalkan mau lihat nih, kalau kalian ke websitenya polkadot.network, itu ada bagian token DOT. Token DOT itu digunakan untuk tata kelola. Token DOT itu digunakan untuk staking. Token DOT itu digunakan untuk bonding gitu kan. Token DOT itu digunakan untuk banyak sekali hal. Mereka bisa nge-stake seperti menjalankan suatu node komputer untuk mengamankan jaringan dan memvalidasi transaksi sebagai macam. Kemudian mereka juga bisa mendelegasikan token DOT itu kepada para node. Misalkan ada orang yang kurang paham teknis dan mereka seperti kita gitu kan, misalkan orang-orang awam bisa mendelegasikan token DOT kita ke orang lain, ke node komputer yang menjalankan transaksi dan mengamankan jaringan. Kemudian bisa juga untuk voting gitu kan, karena kalau kalian mungkin ada yang belum tahu, di Polkadot itu setiap kali ada referendum, setiap kali ada perubahan ke dalam protokol dan jaringannya, itu orang-orang yang memegang token DOT itu voting, memberikan suara gitu kan. Mereka memberikan suara apakah mereka setuju sebagai dewan komunitasnya Polkadot untuk bisa menerapkan perubahan-perubahan baru tersebut. Terus satu hal lagi yang tadi saya sebutkan itu bonding gitu kan. Kalau kalian tahu di ekosistem Polkadot itu ekosistem yang berbeda, karena mereka akan menghubungkan berbagai macam banyak blockchain dalam bentuk parachains. Jadi parachains ini sebenarnya terbatas, ada 100 kurang lebih yang bisa saya temukan di websitenya mereka, dan 100 parachains itu mereka adalah mereka harus bersaing, mereka harus berkompetisi untuk memenangkan slot-slot yang terbatas tersebut. Caranya melalui
lelang parachain gitu kan. Dan dari lelang parachain ini, token DOT itu digunakan untuk kontribusi dari orang-orang biasa yang mendukung proyek parachain tertentu. Misalkan nih, saya ingin mendukung proyek parachain Moonriver atau Moonbeam. Nah, kalau kita ingin Moonriver atau Moonbeam itu menang slot parachain, kita kontribusi token DOT ke sana untuk bisa memenangkan itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang punya token DOT itu sebenarnya tidak hanya dipegang atau hanya dijual belikan di exchange, karena mereka juga bisa staking, mereka bisa voting untuk perubahan protokol dan jaringan, mereka bisa juga bonding gitu kan, mereka bisa juga mengkontribusikan ke parachains di mana mereka ingin memenangkan suatu proyek tertentu. Jadi kalau kita lihat itu kasus kegunaannya tuh banyak sekali, dan sebenarnya ekosistem Polkadot ini baru mulai dibangun, belum selesai secara penuh. Jadi nanti pada akhirnya gitu kan, meskipun mereka tidak memiliki supply maksimum, nanti kalau token DOT digunakan sangat banyak sekali sesuai kegunaan yang sudah dirancang sejak awal oleh Gavin Wood dan tim pengembangnya gitu kan, maka sebenarnya supply-nya itu nanti seperti ada batas gitu kan, bukan seperti dibatasi tetap, tapi seperti jumlahnya stabil atau mungkin malah menyusut seiring waktu. Kenapa? Karena yang tersedia di exchange itu tidak akan ada banyak. Yang di staking ada berapa puluh persen, yang dikontribusi ke parachain ada berapa persen, yang di bonding ada berapa persen gitu kan, dan beberapa banyak kegunaan lainnya lagi. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut soal inflasi, karena nanti seiring ekosistemnya berkembang, bertumbuh semakin besar, semakin banyak orang mengadopsi ekosistem Kusama dan Polkadot ini, maka bukan Kusama terbatas, tapi Polkadot ini, maka itu tidak mengkhawatirkan lagi supply yang tidak maksimum, karena akan sangat banyak sekali digunakan untuk berbagai macam hal, dan kurang lebih nanti tidak akan terkena inflasi, karena tingkat inflasinya itu sudah diatur sedemikian rupa sama timnya sejak awal. Mereka sudah kalkulasi, mereka sudah pertimbangkan itu agar nanti seiring kegunaan ekosistemnya berkembang, supply-supply yang bertambah itu juga bisa menyamai. Jadi tidak akan melonjak sangat tinggi sekali seperti mata uang fiat, rupiah atau dolar Amerika Serikat, di mana mereka akhirnya kena inflasi dan seiring waktu nilainya menurun. Itu tidak akan terjadi gitu. Jadi kita hanya bisa melihat seiring waktu seperti apa kesuksesan dan keberhasilan ekosistem Polkadot ke depannya. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, kalau kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, pertanyaan dari Rian Arianda. Dia bertanya, gimana sih cara kerja harga koin? Kok bisa di keseluruhan exchange pasti harganya hampir sama? Oke, kalau jawabannya itu satu, trading arbit. Kalau kalian udah tahu trading arbit, mungkin kalian udah ngerti gitu kan logikanya seperti apa kok ini bisa harga koin di exchange sana, exchange sini, dan exchange yang lain-lainnya bisa hampir sama. Tapi kalau kalian belum tahu trading arbit itu apa, ini bahasa Inggrisnya tuh arbitrage. Jadi kalau kalian ngomongin arbit itu ya kurang lebih bahasa Indonesianya adaptasi dari bahasa Inggrisnya, arbitrage. Jadi arbitrage trading gitu kan, atau trading arbit itu adalah trading di mana orang-orang memanfaatkan harga yang berbeda. Oke, kita mulai dari awal. Exchange itu tidak mengikuti jam pusat yang sama. Nggak ada yang namanya entitas pusat yang menentukan, oke, harga Bitcoin 70 juta, terus exchange-nya ngikutin. Itu nggak ada. Jadi, karena tidak ada jam pusat, pasti ada sedikit gitu kan perbedaan harga di seluruh exchange. Itu tergantung pada permintaan di exchange tersebut. Misalkan di exchange A, itu permintaan atas Bitcoin lebih tinggi, banyak yang lebih mau beli gitu kan, dan demikian mendorong harganya naik. Kalau ada yang mau beli, harganya naik. Kalau ada yang mau jual, harganya turun. Mungkin di exchange B, ada yang pengen ngejualin Bitcoin lebih banyak gitu kan daripada yang ingin beli. Jadi harganya slightly, itu apa sih bahasa Indonesia? Sedikit gitu kan, sedikit lebih kurang daripada yang ada di exchange A. Nah, demikian menciptakan harga-harga yang berbeda karena tidak ada entitas pusat yang mengatur harganya harus sedemikian rupa. Tapi orang-orang yang trading arbit gitu kan, trading arbit itu artinya orang-orang mencari celah-celah kesempatan itu. Kalau ada yang harganya lebih murah dan ada yang harganya lebih mahal, pasti mereka pengen cari untung dari situ dong. Di exchange A, misalkan harga Bitcoin 50 juta. Nah, terus mereka pengen beli 50 juta, tapi di exchange B harga Bitcoin 51 juta. Mereka beli di exchange A, mereka bawa ke exchange B, mereka jual, selisih 1 jutanya bisa mereka kantongin gitu kan. Nah, itu yang namanya trading arbit. Trading arbit itu mencari celah-celah selisih harga dari exchange yang berbeda. Jadi mereka bisa ambil untung. Nah, terus
yang membuat setiap exchange itu harganya kurang lebih sama, tidak jauh berbeda gitu kan. Itu karena trading arbit ini. Trading arbit terjadi sangat luar biasa luas di pasar keuangan, tidak hanya di kripto, di pasar keuangan juga, di forex terutama. Itu yang terjadi sangat besar juga. Orang-orang mencari selisih harga antara exchange yang berbeda dan mereka ingin mengambil untung dari sana. Akibatnya karena banyak sekali yang melakukan trading arbit, itu jadi kayak ngasih level gitu kan, ngasih level yang seimbang. Orang beli 50 juta, pengen dijual di tempatnya 51 juta. Akhirnya yang ngejualin dari 51 juta mendorong sedikit harganya ke bawah. Jadi 50,500 ribu juta lah. Jadi semua trading arbit yang terjadi dari berbagai exchange ini akhirnya memberi level yang kurang lebih sama antara harga koinnya. Itulah kenapa mereka kurang lebih tidak jauh berbeda antara satu sama lain, karena ada trading arbit. Trading arbit tidak dilakukan manusia saat ini karena sebenarnya sudah semakin kompleks dan susah juga untuk kalian buka tab banyak banget, layar banyak banget, ngeliatin exchange yang berbeda. Itu sebenarnya dilakukan oleh bot, dilakukan oleh komputer gitu kan, dilakukan oleh robot, di mana mereka sudah diprogram kodenya sedemikian rupa, jadi mereka bisa melihat nih catatan-catatan dari exchange tertentu. Oke, di sini harganya segini, di sini harganya segini, dan mereka biasanya langsung eksekusi transaksi sesuai hal yang menguntungkan mereka. Jadi sekarang udah tidak dilakukan manusia tapi dilakukan robot, dan itu dilakukan sangat luar biasa besar sekali. Bahkan saat ini kita lagi ngejelasin, kalian lagi nonton Q&A, itu trading arbit sedang terjadi juga. Itulah kenapa harga-harga di setiap exchange yang berbeda kurang lebih sama, karena trading arbit lah yang memberikan level similar itu, level yang mirip tersebut. Oke. Semoga tadi masuk akal ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ke-6, itu pertanyaan dari Lee Parkour. Dia bertanya plus minus kegunaan yang paling tepat, proof of work, history, stake, dan sebagainya. Thanks. Jadi kurang lebih saya mungkin asumsinya ya, yang dia pengen tahu itu ada proof yang berbeda, itu pro dan kontranya apa dan kelebihannya masing-masing apa. Kalau kita misalkan bicarain semua proof yang tersedia itu banyak banget. Jadi sebenarnya yang bisa kita bahas hari ini, coba kita bahas yang paling terkenal aja gitu kan, yang paling banyak diadopsi, yaitu proof of work dan proof of stake. Jadi kita akan bicarakan pro dan kontranya apa, kelebihan masing-masing apa, dan kelemahannya apa. Proof of work, kita mulai dari yang pertama. Ini adalah awal mulanya Bitcoin gitu kan, awal mulanya blockchain bermula ditawarkan di dunia. Proof of work itu adalah sistem mekanisme konsensus di mana orang-orang memvalidasi transaksi dengan memecahkan konsep matematika yang rumit cepat-cepatan menggunakan komputer yang paling cepat, yang bisa memecahkan puzzle, yang bisa memecahkan kepingan matematika tersebut. Jadi kalau di proof of work itu mengandalkan perangkat keras mining gitu kan, perangkat keras mining, peralatan yang luar biasa ekstensif, hardware-nya gitu kan, sangat membutuhkan banyak sekali listrik. Nah, itulah kenapa itu merupakan salah satu hal yang paling dikecam gitu kan, menggunakan banyak sekali listrik, tidak bagus untuk lingkungan, tidak ramah lingkungan, tidak hijau, tidak bersih. Nah, disitulah salah satu kelemahannya proof of work. Tapi kalau kita misalkan membicarakan pro-nya, kelebihannya, itu adalah salah satu hal yang membuat Bitcoin sangat desentral saat ini. Karena banyak sekali orang dari seluruh dunia punya peralatan dan perlengkapan mining. Jadi itu membuatnya tersebar secara desentral, sangat aman. Dan orang-orang kalau ingin misalkan melakukan 51% attack gitu kan, ingin menyerang jaringannya, mereka harus punya mining yang kompetitif melawan farming mining yang ada di luar sana, di luar negeri seperti di Cina gitu kan, ada banyak, terus di Eropa juga dan di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat gitu kan, itu sangat luar biasa aman. Orang-orang harus beli perlengkapan mining yang luar biasa besar, mereka harus membelajarkan banyak sekali electricity gitu kan, listrik, dan juga banyak sekali hal-hal lainnya yang perlu mereka lakukan untuk menjaga mining ring itu berlangsung sedemikian rupa, tidak mati. Karena mereka kalau ingin memecahkan kompetisinya, memecahkan puzzle matematikanya untuk mendapatkan sedemikian banyak koin Bitcoin gitu kan, mereka harus nyala terus, listriknya habis banyak, duit habis banyak gitu kan, untuk bisa menjalankan perlengkapan tersebut. Makanya itu aman, tapi kelemahannya tidak hijau gitu kan, tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian proof of stake datang sebagai cara untuk bisa memecahkan masalah yang kehijauan ini. Nah, proof of stake itu mengandalkan koin gitu kan. Jadi proof of stake tidak mengandalkan perlengkapan mining, mereka mengandalkan staking. Jadi staking ini artinya orang-orang bisa memiliki koin atau token proyek tersebut. Misalkan nih Ethereum gitu kan, Ethereum akan beralih dari proof of work ke proof of stake. Nah, orang-orang yang memiliki koin Ethereum, koin Ether, itu mereka bisa stake koin tersebut agar nantinya mereka bisa misalkan memiliki 32 minimal, mereka bisa memasang node sendiri, menjalankan node komputer sendiri.
Tapi kalau mereka nggak punya 32 ETH, mereka bisa bergabung ke dalam staking pool gitu kan. Ke dalam staking pool untuk bisa menjalankan node komputer Ethereum tersebut. Jadi itu udah nggak mengandalkan perlengkapan mining. Proof of work mengandalkan perlengkapan mining, sangat luar biasa mahal hardware-nya, menghabiskan banyak sekali listrik. Tapi proof of stake juga sebenarnya sama sih, mahal juga. Karena kalian harus punya 32 Ethereum, itu kurang lebih berapa miliar gitu kemarin saya hitung gitu kan, untuk bisa menjalankan node komputer di jaringan Ethereum. Jadi kurang lebih masuknya sama. Ini memberikan sistem keamanan yang luar biasa kuat. Tidak sembarang orang bisa langsung masuk gitu kan, kemudian untuk menyerang jaringannya, menawarkan keamanan dan desentralisasi yang bagus. Tapi perbedaannya yang satu kurang hijau, kurang ramah lingkungan, yang satu lebih hijau dan lebih ramah lingkungan. Terus kalau proof of stake masa bagus semua, nggak ada jeleknya, ada juga kelemahannya. Proof of stake kalau misalkan untuk koin yang market cap-nya lebih rendah gitu kan, misalkan koin-koin yang market cap-nya kecil atau koin-koin micin, misalkan ada yang mengandalkan proof of stake, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Karena market cap-nya lebih rendah, pasti koinnya lebih murah juga. Gitu kan, kalau koinnya lebih murah, orang-orang yang punya duit banyak bisa aja dong langsung beli banyak sekali koinnya, kemudian mereka bisa punya sedemikian besar pengaruh atas staking yang ada di sana. Mereka bisa beli banyak koin, mereka staking banyak sekali, mungkin mereka bisa ngambil karena market cap-nya kecil, bisa ngambil 50% gitu kan atas keputusan yang dimiliki oleh proyek tersebut. Itu bahaya. Itulah kenapa kalau proyeknya semakin besar market cap-nya seperti Ethereum gitu kan, dan akan beralih ke proof of stake, itu semakin amanlah mereka, karena orang-orang nggak bisa tinggal nge-spend triliunan dolar gitu kan, banyak sekali uang untuk menyerang jaringan Ethereum. Dan apalagi kalau mereka bertindak buruk ingin menyerang jaringan, yang ada malah Ethereum yang mereka stake, yang mereka pertaruhkan, itu malah dipotong. Jadi malah ada hukumannya juga, malah rugi gitu kan. Nah itulah kenapa ada pro dan kontranya, ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan sebenarnya bukan masalah lebih bagus yang mana gitu kan, antara proof of work atau proof of stake. Itu lebih seperti mana yang lebih cocok gitu kan, untuk proof of work, untuk Bitcoin dan untuk Ethereum, atau untuk bahkan beberapa proyek yang lainnya juga. Karena kalau kita lihat aja, proof of work dan proof of stake berbeda, tapi Bitcoin dan Ethereum juga memang berbeda gitu kan, tujuannya beda, fungsinya beda, kegunaannya beda, dan pada akhirnya juga nanti semua inovasi blockchain kedepannya akan pasti semakin lebih baik lagi. Tapi kurang lebih itu yang bisa saya bagikan tentang proof of work dan proof of stake. Kalau kalian mau tahu tentang proof yang lainnya, itu banyak banget sebenarnya. Bahkan ada yang namanya bukan proof gitu kan, dan sebenarnya ini semacam topik yang agak membosankan juga sih, tapi itu tentang mekanisme konsensus gitu kan, yang membuat orang-orang di node komputer di jaringan bisa menyetujui suatu transaksi dan bisa memvalidasi untuk membuat blok-blok baru dalam blockchain tersebut. Bisa lah kalau misalkan kalian ada yang tertarik lebih lanjut, komen aja di bawah, atau kalian langsung gabung ke Discord. Nanti coba kalau misalkan ada waktu, kita bisa jelasin lebih lanjut lagi selain proof of work dan proof of stake. Oke. Pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan ke-7 dari Wardian888. Dia tanya, apa yang spesial dari CHZ ini dibandingkan dengan koin hiburan yang lain? Oke, kalau kalian udah nonton, mungkin kalian tahu CHZ itu apa. Tapi kalau kalian belum nonton, silakan kalian nonton videonya yang sudah ada di channel YouTube kami ini. Ini adalah judulnya Hiburan Olahraga Plus Blockchain gitu kan, yang membahas tentang Chiliz dan token fans, yaitu sebuah token hiburan yang menggabungkan industri hiburan olahraga, yang itu mendekatkan kembali para fans dan pendukung supporter olahraga kepada para tim-tim favorit mereka melalui teknologi blockchain. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia bertanya nih, apa yang spesial dibandingkan dengan koin hiburan yang lain, sebenarnya bukan karena dia jauh lebih spesial, tapi karena memang koin-koin hiburan atau koin-koin token sosial yang seperti kami bahas kemarin, kalian kalau belum nonton, hari Jumat kemarin kami post, semalam kami post video tentang token sosial. Kalian bisa nonton juga, itu udah ada di YouTube kami ini. Linknya ada di deskripsi, atau kalau kalian mau nanti kami langsung pasang pop up linknya di sebelah kanan atas layar kalian ini. Tapi intinya memang ini sebuah ekosistem yang baru dibangun. Ini sebuah tren yang kalau kita lihat sekarang kan trennya NFT gitu kan, itu sudah ada cukup lama, dan ada beberapa banyak proyek lain membangun di beberapa proyek-proyek besar seperti Ethereum, Solana, dan BSC, sudah banyak gitu kan NFT. Tapi kalau untuk koin hiburan atau token sosial sendiri, itu sebenarnya masih merupakan ekosistem yang baru. Bisa dikatakan baru, atau malah bisa dikatakan baru membangun gitu kan. Belum benar-benar ada, dan belum banyak sekali contoh-contohnya di luar
sana. Jadi bukan berarti kayak Chiliz, Token Fans, dan CHZ itu spesial gitu kan, tapi lebih karena mereka salah satu contoh yang bisa kita lihat udah terjadi gitu kan. Udah ada orang-orang yang bisa beli token-tokennya, orang-orang bisa memberikan suara mereka untuk keputusan-keputusan tim olahraga dan tim sepak bola favorit mereka. Tapi sebenarnya belum ada seperti proyek-proyek lain yang sudah berhasil itu dengan mitra-mitra yang terkenal gitu kan, tim-tim yang besar dan merek-merek yang besar. Jadi kalau kita lihat seperti kalian sudah nonton token sosial videonya yang semalam, itu masih merupakan ekosistem yang baru. Ada beberapa contoh sih, udah ada, bahkan udah ada yang berhasil juga, tapi belum sesuatu yang besar. Belum ada banyak sekali contoh-contohnya yang bisa kita bandingkan mana yang lebih spesial, mana yang lebih baik. Tapi ini adalah suatu tren yang kami lihat memiliki potensi ke masa depannya gitu kan. Karena komunitas-komunitas, merek-merek terkenal pasti banyak sekali fans dan pendukung supporternya juga. Bahkan kita bisa ngomongin seperti merek-merek besar seperti Apple gitu kan, banyak banget fansnya, atau Disney gitu kan, banyak banget juga. Olahraga lah, atau musik bahkan, ada banyak sekali hal-hal di dunia ini yang orang-orang itu sangat luar biasa suka gitu kan, bener-bener cinta dan penggemar garis keras. Jadi kami rasa kalau teknologi blockchain bisa menyediakan suatu layanan yang mendekatkan mereka kepada orang-orang yang menjadi favorit mereka gitu kan, mendekatkan jadi satu dengan teknologi blockchain, pasti itu kan jadi tren yang besar juga. Jadi kami rasa ini merupakan salah satu tren yang kita perlu perhatikan gitu kan. Kita perlu perhatikan karena kemungkinannya akan jadi besar meskipun ekosistemnya belum ada banyak sekali proyek-proyek dan hal-hal lainnya yang tersedia saat ini, tapi ini bisa jadi muncul sebagai sensasi dan kehebohan yang selanjutnya. Itulah kenapa kami buatkan videonya yang semalam dan kami buatkan tentang Chiliz atau CHZ Token Fans. Bukan berarti spesial, tapi karena kami melihat ini merupakan satu langkah baru. Ini bisa jadi salah satu gebrakan yang bisa mengambil banyak perhatian orang-orang yang awam tentang blockchain dan bisa dikenalkan dengan industri hiburan. Oke. Jadi kurang lebih itu semua pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki 7. Pasti banyak sekali gitu kan pertanyaan. Seperti kami lihat di Instagram tuh banyak banget, di komentar YouTube banyak juga, di DM banyak. Bahkan ada sampai yang nge-DM masing-masing akun tim inti kita di anggota RR gitu kan, nanyain soal beberapa hal. Di Discord juga banyak banget, luar biasa banyak. Tapi kalau kalian tahu gitu kan, waktu tim kita terbatas dan kami sebenarnya memprioritaskan gitu kan banyak hal yang kami riset dan jawaban-jawaban yang kalian ingin cari jawabannya kepada para anggota Republik Rupiah di Discord yang bisa mengakses konten eksklusif, yaitu keanggotaan berbayar. Jadi kalau kalian ingin benar-benar gitu kan mendalami teknologi blockchain, teknologi kripto, dan kalian benar-benar pengen mencari peluang potensi masa depan yang lebih bagus ke depannya gitu kan, kalian bisa bergabung ke Discord kami, ada opsi keanggotaan berbayar. Semua informasi ada di deskripsi di bawah, dan mungkin banyak orang-orang yang pada bingung juga gitu kan, sudah ada informasinya tapi masih bertanya juga, dan kami bukan berarti kami kayak kesel atau gimana, tapi kalau mungkin kalian bisa melihat informasi yang sudah tersedia karena kami sudah sediakan linknya. Video tutorial ada di Discord, video pengumumannya sudah ada, terus link formulir untuk yang mentransfer dengan akun Bank OCBC juga ada, dan yang ingin donate gitu kan dengan PayPal atau subscribe langganan itu juga ada per bulan gitu kan. Jadi opsinya itu sudah banyak. Kalau kalian ingin membuka link yang ada di deskripsi, itu sudah ada semua di sana. Tapi kalau misalkan kecuali memang kalian benar-benar kejebak gitu kan dalam suatu hal, ada masalah atau apa, baru kalian bisa kontak ke kami. Tapi semuanya sudah tersedia. Kalau mau bulanan, kalian bisa subscribe langsung dengan PayPal. Itu informasinya ada di Discord. Kalau kalian gabung ke Discord, kalian langsung klik ke bagian yang jadi anggota RR. Di situ kalian bisa lihat ada pin message gitu kan. Ada pin message-nya, itu ada penjelasannya, manfaat-manfaatnya apa, cara bergabungnya gimana. Cara bergabungnya ada 2. Kalau kalian mau bayar tiap bulanan itu bisa lewat PayPal. Kalau kalian mau bayar tiap 6 bulanan atau 12 bulanan, kalian bisa transfer langsung ke Bank OCBC melalui perusahaan induknya Republik Rupiah, yaitu PT Empire Investments Indonesia. Jadi ada 2 opsi gitu kan, mau bulanan atau mau 6 bulanan atau mau 12 bulanan. Dan semua caranya ini ada di Discord. Jadi kalian langsung aja klik link bergabung Discord yang ada di deskripsi, kalian gabung, kalian ke bagian jadi anggota RR, kalian klik ke pin message-nya gitu kan. Itu udah ada semua manfaat-manfaatnya apa, cara bergabungnya PayPal gimana, cara transfer ke OCBC gimana, dan kalau ada yang kurang jelas baru kalian bisa bertanya. Tapi sebenarnya semua informasi sudah ada di situ. Sudah ada banyak sekali orang-orang yang bergabung dan menerima manfaatnya, menerima konten-konten eksklusif setiap harinya yang kami bagikan. Ada laporan koin market cap rendah gitu kan, atau kalau kalian biasa bilangnya itu koin micin. Ada komentar-komentar pasar tentang hal yang terjadi di saat ini di pasarnya kripto dan blockchain. Ada juga perkembangan-perkembangan development terbaru yang kami selalu utamakan langsung bagikan ke para anggota berbayar di sana.
Jadi tunggu apa lagi guys, kalau kalian nggak ingin ketinggalan, semakin banyak orang yang bergabung, semakin baiklah kualitas dan kuantitas konten yang kami berikan kepada kalian. Terima kasih atas dukungan kalian semua, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir, dan terima kasih juga atas semua feedback, kritik, saran yang selalu kami terima lewat komentar di YouTube, lewat komentar di Instagram, dan lain sebagainya. Kami tidak bisa sampai seperti ini kalau bukan karena dukungan dari kalian semua. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim kami di Republik Rupiah. Untuk saat ini begitu kira-kira Q&A yang akan kita lakukan, dan kalau masih banyak lagi pertanyaan yang lainnya akan kami bahas di Q&A berikutnya di hari Sabtu yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers.